Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Jadi untuk video kali ini gue akan membagikan sebuah pendapat yang mungkin perlu teman-teman tak ketahui ya tentang pendapat ini ya. Jadi gue ingin mengasih tahu sedikit tentang apa yang ingin gue sampaikan seputar season kedua dari anime Gotobu no Hanayome. Jadi seperti teman-teman ketahui, anime Gotobu no Hanayome harusnya rilis di musim fall 2020 atau beberapa hari lagi. Tapi karena alasan corona ataupun hal lainnya, maka anime ini diundur ke Januari 2021. Jadi mau gimana lagi, kita harus menunggu anime ini lebih telat 3 bulan dari apa yang sudah seharusnya gitu ya. Kita harus maafin corona gak nih? Oke, jadi kenapa gue bikin video ini? Gue ingin ngasih tahu aja tentang apakah anime Gotobu no Hanayome ini akan lebih baik daripada season pertamanya, ataukah cuman jadi anime yang kembali jualan waifu dan jualan-jualan fanservice dan jualan keimutan karakter. Pertama adalah dari sisi komik atau adaptasinya. Komiknya pun juga sudah tamat ya beberapa bulan yang lalu, dengan ending yang gak usah gue spoilerin, biar teman-teman aja cari sendiri aja bagaimana ceritanya. Dan dengan juga anime yang akhirnya pindah studio, dan ini adalah hal yang selalu gue tunggu dari kemarin, yaitu tentang ganti studio. Entah kenapa Tezuka Production tuh nggak cocok sih kata gue ya. Gue sudah bikin di video gue yang sebelumnya kalau studionya yang lama itu nggak cocok untuk menangani anime Gotobu no Hanayome, karena bagi gue banyak sekali keimutan-keimutan yang akhirnya kagak terekspos gitu ya. Jadinya gue ingin berharap banyak sekali dari Biburi Animation yang membuat atau yang produksi anime ini ke depannya gitu, season 2 nya. Dan pasti ini akan menjadi hal yang akan baru bagi teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah nonton season 1-nya, lalu ketika di season 2-nya, kenapa secara desain art, kualitas grafik dan lain-lain itu mengalami perbedaan? Sudah gue sebutkan kalau sudah pindah yang namanya studio. Dan apakah season ini atau season kedua ini akan lebih baik daripada season pertamanya? Gue anggap iya, karena memang sih harus kita sadarin ya, alasan diundurnya sebuah anime itu adalah mempertahankan kualitas gitu. Kalau misalnya dipaksakan rilis di musim yang harusnya tidak diundur, itu artinya ada satu hal yang harus jadi gambling yang sangat besar, yaitu kualitasnya. Kualitasnya bakal lebih baik ataukah tidak. Tapi seperti yang gue kasih tahu, menurut gue pribadi, pindahnya studio ini udah membuktikan kalau ingin kualitas anime ini tuh lebih baik, dan juga diundurnya anime ini juga membuktikan kalau kualitasnya lebih baik. Gue sudah nonton trailernya, sudah ada 2 trailer yang sudah dirilis oleh pihak official. Ya tidak bisa gue tampilkan di video ini gara-gara hak cipta atau copyright ya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri di YouTube tentang trailernya itu bakal seperti apa, dan bisa teman-teman bandingkan juga. Dan apa sih yang paling stagnan itu adalah bagaimana desainnya yang sebelumnya itu tua ya. Menurut gua desain dari season 1 itu masih kelihatan tua, desain animenya ya. Desain karakter animenya itu kentara tua banget. Gua kayak nonton anime tahun 2010-an. Dan kalau teman-teman nonton anime tahun 2010-an lalu dibandingin dengan Gotobu no Hanayome season 1, sebenarnya teman-teman nggak akan sadar kalau itu memang kualitasnya beda ya, karena sudah selesai 9 tahun, artinya harus ada perbaikan grafik yang signifikan. Sudah hampir 1 dekade loh. Dan apa yang bisa gue dapatkan dari trailernya itu adalah ketika tren itu mengikuti. Maksud gue tren di sini adalah karakter yang sekarang itu orientasinya tuh berwajah imut, bermata besar, dan juga punya rambut yang berkilau atau glow up gitu ya. Dan itulah yang dilakukan oleh studio Biburi Animation ketika merilis trailernya. Ada 2 trailer dan gue bisa melihat bagaimana perkembangan dari desain karakter. Meskipun desain karakternya bagi gue pribadi itu agak berbeda dengan versi komiknya, ya gue merasa berbeda banget. Kenapa? Karena versi dari trailer yang gue tonton itu matanya kok gede ya. Dan gue juga nggak menampik kalau emang desain satunya itu matanya juga besar. Tapi yang harus gue kasih tahu adalah desain paling kentara itu adalah dari desain rambut. Desain rambut di Biburi Animation tuh, atau the trailer yang gue tonton, 2 trailer tersebut itu kayak gue nonton Kantai Collection loh, serius. Kayak gue, ini kayak Kantai Collection sama Azurland ya. Dan ketika gue cari tahu tentang studio Biburi Animation, ya, ketika gue cari tahu Biburi Animation, ternyata adalah mereka yang membuat anime Azurland. Oh, pantesan aja. Dan aku nggak sadar kalau mereka tuh yang buat juga Grisaya Phantom Trigger ya. Gua nggak sadar sama sekali, karena selama ini yang gua tahu Grisaya tuh diurus oleh studio 8-bit ya. Bukan 8-bit Free Fire ya. Emang ada nama studio namanya 8-bit. Udah, nggak usah protes. Emang ada studio namanya 8-bit. Dan dari jumlah anime yang
yang sudah dibuat oleh Biburi Animation. Ternyata gue bersaudara, ternyata sangat sedikit sekali. Hanya 5 buah anime, dan 2 diantaranya itu adalah anime sequel atau satu judul yang sama. Kalau gue nonton Azur Lane, emang ini anime benar-benar menjual karakter ya, iya. Dan apakah mereka akan benar-benar menjual kualitas grafik yang memukau? Ya gue nggak tahu. Kalau misalnya mau jualan kualitas grafik yang memukau, Anda nonton Oregairu season 3 dan pantengin tuh kualitas grafik yang memukau ketika scene-scene dari Iwigahama Yui. Itu bener-bener ekstrim, men. Kayak uangnya sudah kayak Ufotable gitu yang bikin gitu ya. Dikit-dikit muju Ufotable ya, emang bagus-bagus banget apa? Oh, ya jelas memang bagus. Dan Gotobun Hanayome ini juga akan rilis sepanjang 12 atau 13 episode, gue juga gak tahu. Apakah nanti ceritanya itu bakal original ending atau tidak original ending, itu harus teman-teman sadari ya. Yang bisa gue kasih tahu adalah kemungkinan besar tuh ada kemungkinan ya, masih kemungkinan loh ya, jangan jadi patokan. Kemungkinan besar original ending. Kalau memang season 2 ini dipaksakan untuk menjadi penutup dari animenya atau ceritanya ditamatkan di situ, maka mau nggak mau season 2 itu kalau nggak dilompati dengan begitu jauh, atau misalnya dibuat season 2 lalu dibikin lagi movie-nya, maka langsung original ending. Emang banyak sekali anime-anime kebanyakan tuh ceritanya itu sudah mulai dibuyar-biar ya, nggak sesuai dengan hasil adaptasinya. Dan hasil yang terjadi adalah nggak dilanjutin. Contoh dari anime yang ingin gue sebutkan adalah ketika ceritanya diubah dan tidak dilanjutin tuh ada 2 judul. Yang pertama adalah Yokusoku no Shiryojoku bla bla bla, atau yang lebih tepatnya disebut Classroom Elite, dan juga anime Sousei no Omyoji yang paling banyak banget dipertanyakan oleh teman-teman juga kapan kelanjutan dari Sousei no Omyoji, karena emang itu ceritanya sudah beda dengan versi komik. Jadinya gue nggak bisa ngasih tahu ini kira-kira ada kelanjutannya nggak sih, seperti itu. Jadi kalau ketika anime ini akan berjalan 24 atau 25 episode, gue yakin akan mengikuti versi komik, biarpun pada akhirnya nanti akan banyak sekali chapter-chapter yang kemungkinan besar akan di skip ya. Udah nggak tahu beberapa chapter, karena memang yang harus kita ketahui adalah apakah animenya ini akan ditamatkan atau tidak, itu aja. Tapi pribadi gue anime ini kayaknya ingin ditamatkan gitu ya. Jadinya sudah nggak ada alasan lagi untuk melanjutkan dari franchise ini itu, karena komiknya juga sudah tamat, animenya sekarang aja tamat. Kenapa? Kalau kita ngebuat season 2-nya itu ngegantung atau kira-kira belum ada yang kawin gitu ya, pasti nanti kepikiran kapan season 3-nya seperti itu. Sedangkan fanbase-nya sudah mati gara-gara animenya udah nggak lanjut dan juga komiknya juga sudah selesai ceritanya, seperti itu. Mungkin bisa teman-teman pahamin sederhana sekali ya, seperti itu aja ya. Dan kalau gue lihat dari susunan pengisi suara masih sama aja, padahal gue tetap berharap sih ya pengisi suaranya tuh semuanya sama gitu ya. Karena sebelumnya tuh ada sih kalau nggak salah Fomik yang membuat Gotobun no Hanayome itu pengisi suara dari kelima kembar itu sama, jadinya itu hal yang penting gitu. Jadi nggak ada cara untuk membedakan mereka gitu. Kalau membedakan mereka pakai suara, itu kan nggak kembar namanya. Kalau kembar itu kan suara mereka sama gitu. Itulah yang masih gue sesalkan dari anime ini. Kenapa nggak semuanya sama aja gitu, satu karakter ya, tapi paling pengisi suaranya jantar yang kecapean ya. Tapi karena pengisi suaranya mahal semua, ya gue nggak menampik. Ini semuanya pengisi suara kelas papan atas cuy. Semuanya tuh. Ada Tante Hanazawa Kana lagi. Karena menurut gue Tante Hanazawa Kana itu masih di atas Sora Amamiya ya, dan Hayami Saori. Jadi Hanazawa Kana emang perfect. Standarnya itu kayak suaranya Sakamoto Maya tuh, itu perfect juga tuh suaranya. Oke, itu aja mungkin yang ingin gue bahas di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton ya. Semoga aja nanti untuk season kedua dari anime Gotobun Hanayome bisa kita menikmati dengan cara yang sempurna, dan juga bisa kita nikmati dengan seseru-seru banget itu. Jadi nggak ada orang yang protes karena kenapa kualitasnya begini, atau nanti nggak ada lagi yang protes, wow kenapa grafiknya berbeda dengan season 1, ini pasti beda anime, emangnya li bisa bikin anime, dan seperti itu. Oke, itu sekian dari gua. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time in the next video. Oh, apa nih? Oke, season 2. Oh ya, gue nggak bahas tentang staff-staffnya tuh ya. Emang lanjutannya kapan sih? Ya sudah lah, itu kan gak usah dipikir. Wait. Ya elah, belum gue matiin tuh. Udah lah, gue matiin sekarang aja ya. Halo sayang.
Oh,